Shalom jemaat sekalian, kami Panitia Pembangunan Gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat ingin menyampaikan progres pembangunan gereja. Puji Tuhan telah terlaksana pada tanggal 5 Desember 2021 peletakan batu pertama di lokasi pembangunan gereja, yaitu di Jalan Kiai Haji R. Abdullah bin Nur, Kota Bogor, yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Peletakan batu pertama juga dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait, diantaranya seperti perwakilan warga setempat, Kapolresta Kota Bogor, Kementerian Agama, pengurus PGI, dan tentu saja perwakilan jemaat GKI Pengadilan yang ikut serta menyaksikan dan mendukung serta mendoakan kelancaran pembangunan gereja. Berikut ini cuplikan acara. Kami harapkan dukungan doa dan peran serta seluruh jemaat sekalian berupa dana, bahan bangunan, ataupun fasilitas gereja yang kita harapkan akan mempercepat proses pembangunan gereja di GKI Pengadilan di Bogor Barat. Panitia Pembangunan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, kiranya damai dan sejahtera menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Kita akan beribadah, tapi terlebih dahulu saya mengumumkan untuk kita tetap menggunakan masker dan duduk berjarak ya, seperti yang sudah kita kenal dalam protokol kesehatan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui channel YouTube GKI Pengadilan dimanapun Anda berada. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Marilah kita bernyanyi, menaikkan pujian merdu bagi Allah yang kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya.
Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Epifani dengan tema Kasih Karunia yang Selalu Baru. Kata kasih karunia tentu tidak asing di telinga kita. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak layak untuk menerimanya. Puncak kasih karunia Allah dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi perenungan kita, sudahkah kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan dengan persembahan hidup kita melalui tutur kata dan perbuatan yang benar? Dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan kegagalan kita di hadapan Tuhan secara doa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam keberdosaan, Engkau telah merengkuh dan menyelamatkan kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami hidup dalam pertobatan. Kami masih melakukan yang jahat di mata-Mu. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau berbagi pengampunan kepada sesama kami, khususnya keluarga kami. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau memberikan pelayanan yang terbaik kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar sukacita yang telah lahir dan hadir dalam hidup kami dapat menjadi sumber kekuatan untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin.
Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bernegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan anugerah-Mu melampaui apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami rancangkan, dan apa yang dapat kami perkatakan. Dan kami percaya bahwa karya kasih-Mu itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu merespon karya kasih-Mu itu dengan tepat dan benar serta berkenan di hadapan-Mu. Maka kami hendak menundukkan diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, kami baca, dengar, dan renungkan. Tuhan, kuasailah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini sungguh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan pegangan bagi kami untuk merespon kasih karunia-Mu dengan tepat. Tolong kami semua Tuhan, sehingga di dalam langkah kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga saat ini berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman. Di dalam segala keterbatasannya Tuhan, kami mohon Engkau yang menguduskan, melayakkan, menguatkan, dan memampukan hamba-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan maksud Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat tahun baru. Apa yang menyenangkan dari kata baru? Ya, kita di awal-awal tahun, di awal bulan Januari, kita pasti masih mengungkapkan selamat tahun baru. Kalau sudah bulan Juli, kita rasanya jarang ngomong selamat tengah tahun gitu ya. Atau kita mengatakan selamat tahun baru pada bulan Juli misalnya, pasti enggak. Ya. Di awal-awal ini, pada akhir Januari kalau kita mengatakan selamat tahun baru, pasti merasa ada yang janggal. Kan udah nggak baru lagi, udah dijalanin ya sekian hari, jadi sudah nggak terasa baru. Tetapi kalau sekarang masih tanggal 2 nih, ya menyenangkan sekali mengungkapkan kata tahun baru. Kata baru itu ya, saya kira menjadi hal yang menyenangkan dari mulai anak-anak ya, ketika mereka sudah mengenal barang baru sama barang mainannya yang udah hancur lebur. Kalau dikasih mainan baru pasti matanya berbinar-binar. Sampai mungkin Bapak Ibu yang usia lanjut ketika mendengar kata baru pun ya, kita merasakan sukacita. Kata baru menimbulkan ya satu hal yang menyenangkan. Ada seolah-olah ada semangat, ada kekuatan yang baru, ada hal-hal yang membuat kita bisa merasakan ya ada kemampuan yang lebih, ada sesuatu yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita. Sayangnya Bapak Ibu ya, dengan hal-hal yang menyenangkan dari kebaruan, manusia itu terobsesi dengan segala sesuatu yang baru. Mungkin saja ada di antara kita, mungkin ya, saya nggak berani mengatakan ada. Mungkin ada di antara kita, bapak-bapak yang ada di antara kita, merasa bingung kalau istrinya sudah buka lemari, isinya full baju, mau pergi ke undangan, terus mengatakan saya nggak punya baju, ya. Terus yang ada di situ apa dong? Masa kain doang gitu ya? Tapi melihat nggak ada, itu ya. Kalau kebaya yang ini sudah dipakai di pesta si Anu, nanti orangnya ada,
kalau kain yang ini dipakai di sana nanti begini. Semua ada alasannya dan semua itu dianggap gak ada yang baru, jadi pusing untuk pergi. Ya, kalau sudah begitu mungkin ada bapak-bapak yang kemudian udahlah terserahlah mau pakai apa juga lah, saya tunggu aja di mobil gitu ya. Mau nunggu sejam 2 jam ya, asal udah selesai ganti baju pergi gitu ya. Bapak Ibu, orang terobsesi dengan kebaruan. Dan ini adalah peluang yang sangat menyenangkan ditangkap oleh dunia. Dunia selalu menyajikan hal-hal yang mendorong kita untuk melihat, saya perlu yang baru. Saya perlu yang baru. Betapa iklan gadget baru itu selalu ya menghujani kita. Dan anak-anak muda adalah sasaran yang begitu luar biasa. Wah, ini ada fitur yang baru, ini ada teknologi yang baru, sehingga walaupun baru ganti 6 bulan atau 1 tahun yang lalu sudah merasa bahwa iya ya, kayaknya udah gak pas lagi nih gadget. Padahal mungkin untuk sebagian orang tua mau sampai gimana juga udah cocok, udah pakai ini aja gitu. Tapi dunia menangkap bahwa manusia senang dengan hal-hal yang baru ya, apalagi kalau misalnya bicara soal fashion. Setiap season, setiap musim, apalagi mengikuti 4 musim yang ada di negara-negara 4 musim, akan selalu keluar style yang baru, model yang baru. Dan walaupun mungkin musimnya nggak cocok sama kita, yang penting model baru beli itu. Ini yang disajikan dunia, sehingga tanpa manusia peka, kita sebetulnya sedang mengejar dan mengikuti standar dunia, mengukur kehidupan pada pandangan dunia. Yang baru itu selalu lebih baik, selalu menyenangkan, ya. Dan nanti kalau bicara soal dampak terhadap lingkungan, wah itu bisa lebih panjang lebar lagi kita bicara. Ya, bagaimana kemudian pencemaran itu semakin besar terjadi. Awal tahun ini Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk memaknai kebaruan. Memaknai kebaruan bukan dengan ukuran dunia, bukan dengan pandangan dunia, tetapi memaknai kebaruan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita bergulat dengan kehidupan yang ada di sekitar kita, yang terobsesi dengan segala sesuatu yang baru, kita tidak salah mengejar, kita tidak salah melangkah, kita tidak salah untuk menaruh effort kita terhadap hal-hal yang baru. Hari ini kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadapi kebaruan. Yang pertama, tadi saya sudah katakan kita sering tidak peka ketika kemudian hidup kita, pandangan kita diatur oleh dunia mengenai hal-hal yang ingin kita miliki. Sehingga yang pertama adalah kita diminta untuk tetap menaruhkan sikap cermat, sikap waspada, dan sikap peka terhadap pandangan-pandangan gaya hidup yang dunia tawarkan kepada kita. Ayat firman Tuhan Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes mau menunjukkan dunia tidak mau mengenal Yesus. Dunia tidak menerima Yesus. Itu berarti bahwa ya, apa yang menjadi pandangan dan gaya hidup yang dibuat oleh dunia pasti berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Pasti kemudian menjadi hal yang bertolak belakang sehingga dunia tidak mengenal dia, tidak mau menerima dia. Ini yang justru menjadi dasar dari sikap cermat, sikap peka dan kehati-hatian kita. Siapa penentu hidup kita? Apa pegangan kita? Jangan kita membiarkan diri kita bersikap seolah-olah
ya ini sudah biasa terjadi, ini dilakukan oleh orang-orang sekitar saya. Enggak. Salah satu bagian dari terjemahan, saya sering memakai terjemahan Alkitab The Message Bible, dan untuk Roma pasal 12 ayat yang kedua, ini yang saya senantiasa ingat. Message Bible mengatakan, don't so well adjusted to your culture. Jangan engkau merasa sudah nyaman. Orang-orang di sekitar saya begini, mereka berpandangan seperti ini, maka mari saya mengikuti. Yohanes pasal 1 menunjukkan dunia tidak mengenal dia. Itu berarti bahwa dunia memilih cara pandang, gaya hidup, cara berbuat yang berbeda dengan Kristus, sehingga kita, apalagi kemudian di ayat yang ke-12, kita dikatakan bahwa kita yang menerima dia, kita yang percaya kepada dia adalah anak-anak Allah. Dengan itu saja kita seharusnya punya pegangan yang kuat untuk kita bersikap cermat dan tidak membiarkan diri kita terlena dengan apa yang disajikan dan ditawarkan dunia kepada kita. Di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita memegang identitas kita anak-anak Allah, maka seharusnya di situ kita bisa menilai secara objektif apa yang ditawarkan kepada kita. Di situ kepekaan kita terus kita asah, sehingga ketika kita hidup, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, bukan karena apa yang menjadi pandangan orang, tetapi karena apa yang menjadi bagian penghayatan iman kita, percaya kita kepada Kristus, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bersikap cermat, ada kegalauan yang seringkali diutarakan. Bagaimana bisa kita berhadapan dengan dunia? Kita dengan keadaan kita seperti ini, dengan kemampuan kita seperti ini, dengan kekuatan kita seperti ini, gimana sih berhadapan dengan dunia yang pengaruhnya begitu luar biasa, yang tekanannya begitu hebat? Ayat firman Tuhan kita di ayat yang ke-12 mengatakan bahwa kita diberinya kuasa. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kecermatan, kehati-hatian, dan kepekaan kita. Karena kita diberi kuasa. Bahkan untuk berhadapan dengan pandangan dunia, bahkan untuk berhadapan dengan apa yang dunia tawarkan. Kita bukan orang-orang yang lemah. Sehingga kemudian kalau kita mungkin berkesempatan jalan pergi ke toko melihat sesuatu, lalu kemudian seolah-olah ada yang menarik saya masuk, mendorong saya untuk mengeluarkan kartu debit dan membayar gitu ya. Tiba-tiba udah bawa belanjaan. Kita bukan orang yang seperti itu. Emang kita gak sadar, kita punya kuasa untuk mengatakan, kayaknya enggak deh, kayaknya gak butuh deh, kayaknya saya masih punya deh. Kebaruan kita bukan diukur menurut pandangan dan tawaran dunia. Kita diberi kuasa untuk dapat cermat, peka, dan mengatur kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang mengelola apa yang Dia percayakan kepada kita dengan bertanggung jawab. Itu hal yang pertama, baru yang pertama. Sikap cermat, peka sebagai anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa untuk menghadapi dunia. Yang kedua, kebaruan itu seringkali berkaitan dengan kepuasan. Punya sesuatu yang baru, terasa puas di dalam hati. Firman Tuhan mengatakan, di mana sebetulnya kita harus menaruhkan kepuasan kehidupan kita. Kalau kita mau belajar dari pengalaman, betul punya hal yang baru itu membawa kepuasan. Tetapi puasnya itu cuma sebentar. Beberapa hari, beberapa saat, euforianya mungkin kita yang pernah mengalami punya kendaraan baru. Euforia, wah senang sekali. Mungkin anak-anak muda punya motor baru. Ya, motor
seperti motor balap, senang. Ke puncak hampir tiap hari bolak-balik juga gak kerasa ya capeknya. Ya. Berapa lama euforianya? Habis itu ya sudah. Hidup kan harus dijalani. Kembali lagi. Rasa puasnya ya udah lewat. Kita harus mengenali di mana kita punya kepuasan hidup kita. Dan firman Tuhan ayat yang 14 mengatakan kepenuhan kehidupan kita atau kepuasan hidup kita adalah karena Sang Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan hanya hal-hal yang mendatangkan euforia, yang kita ukur menyenangkan secara dunia. Tetapi justru kepuasan ada di dalam Sang Firman yang menjadi manusia diam di antara kita sehingga hidup kita dipuaskan sekalipun kita bergumul. Kita merasa sulit, kita merasa gak punya apa-apa. Menurut ukuran dunia dan menurut ukuran manusia. Tetapi ketika kita menaruhkan kepuasan hidup kita di dalam Sang Firman yang diam di antara kita, maka saya percaya bahwa kita akan mengalami kepenuhan hidup. Kita bukan jalani hidup kita seperti orang yang kosong, dengan pandangan yang kosong, dengan pikiran yang kosong, dengan kekuatan yang kosong menurut kita. Tetapi kita akan menjalani hidup dengan penuh. Pikiran kita dipenuhi oleh kebenarannya, dikatakan di ayat yang ke-14. Penuh kebenarannya. Hati kita, bukan kita berjalan dengan hati yang kosong, dengan perasaan yang kosong. Hati kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya. Sehingga itu menguatkan kita. Sekalipun mungkin tidak seperti yang dunia pandang dan dunia ukurkan. Sekalipun kita harus bergumul di dalam segala kelemahan kita. Karena Sang Firman yang telah menjadi manusia, Dia mengenal betul, mengalami betul apa yang menjadi kelemahan manusia. Sehingga di dalamnya, bersama dengannya, kepenuhan hidup kita terus terjadi. Kepuasan bagi kita bukan karena kita memiliki sesuatu, bukan karena kita dapat meraih sesuatu untuk ukuran dunia, tetapi kepuasan kita karena kita tidak pernah hidup secara kosong bersama Tuhan. Kita dipenuhi kebenaran, dipenuhi anugerah-Nya, bahkan dikatakan Dia hadir di dalam kemuliaan yang bisa kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kebaruan itu berkaitan dengan kualitas hidup kita yang terus diproses oleh kehadiran Kristus. Kita menjadi pribadi yang baru. Setiap hari baru secara apa? Secara kualitas. Karena kita gak kosong. Karena kita dipenuhi oleh kebenarannya, dipenuhi oleh anugerah-Nya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal anugerah sebagaimana tema kita, kasih karunia yang selalu baru, di ayat yang ke-16 dikatakan dari kepenuhannya, dari hal yang kedua yang tadi kita pelajari, dari kepenuhannya itu kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang selalu baru. Tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Pas sesuai dengan segala pergumulan kita. Kalau bicara kasih karunia yang selalu baru, saya mengingat peristiwa di mana bangsa Israel dipelihara Tuhan. Ketika berjalan di padang gurun selama 40 tahun mereka diberi mana. Mana itu selalu baru setiap hari. Kecuali ketika mau Sabat, Tuhan mengatakan ambil 2 kali. Ketika Sabat tidak turun, tetapi apa yang mereka punya itu fresh, baru. Di luar Sabat, kalau mereka simpan semua busuk. Peristiwa fisik lahiriah dengan mana itu
menjadi contoh nyata bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu baru dan fresh bagi kita. Hari demi hari. Ya. Apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari, Tuhan sediakan buat kita. Tuhan cukupkan bagi kita. Kalau engkau kurang, ambil sebanyak yang engkau perlukan. Tuhan gak pernah jatah ya, jatah segini. Terserah mau cukup mau gak cukup terserah. Enggak, Tuhan bilang ambil yang engkau perlukan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berlimpah. Sehingga itu akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Demikian juga anugerahnya. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kekurangan, ketakutan, kekhawatiran kita. Oleh karena itu dia menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga kita dimampukan untuk mengatasi setiap keadaan. Kita dimampukan untuk berada di atas dari keadaan kita. Bukan berada di atas dari keadaan kita itu dengan ketakutan, tetapi di dalam kasih, di dalam pengharapan. Dan anugerah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah anugerah yang selalu dinamis. Selalu dinamis. Kenapa? Karena Tuhan menyediakannya sesuai dengan situasi kita, dengan kondisi kita yang selalu berubah. Ya, jangankan ngomong kondisi yang luar kita, kondisi hati kita juga kan sering berubah-ubah Bapak Ibu. Kadang kita merasa kuat, kadang kita secara manusia merasa khawatir, perasaan manusiawi betul. Anugerah Tuhan itu tersedia bahkan ketika suasana hati kita berubah-ubah. Suasana kesehatan kita berubah-ubah, anugerah Tuhan tersedia secara dinamis. Kasih karunia yang selalu baru itu. Sehingga kebaruan bagi kita bukan perkara fisik semata. Bukan perkara apa yang bisa kita nikmati dan mendatangkan kepuasan sesaat. Tetapi kebaruan kita adalah justru kebaruan yang bersifat kekal dinamis. Kebaruannya kekal, berlangsung terus bagi kita. Dinamis karena dilakukan oleh Tuhan sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjalani kehidupan kita, kalau boleh saya katakan inside out. Dari dalam diri kita, merasakan, menghayati, mengalami tadi kuasa yang diberikan karena kita anak-anak Allah, sehingga kita cermat, mengalami kepenuhan hidup dan kasih karunia yang selalu baru dari hari ke hari, sehingga itu akan berdampak out, akan keluar dari kehidupan kita, akan muncul dalam pembawaan kehidupan kita, bukan semata karena tampilan lahiriah saja. Dan sebagai anak-anaknya, ya, di dalam segala pergumulan gak perlu kita takut untuk mengatasi setiap keadaan. Kasih karunia dan kuasanya serta kehadiran Sang Firman yang diam di antara kita akan terus menopang kita, memberikan kita kepenuhan hidup dan membawa efek. Apa efeknya? Efeknya adalah kita membangun kehidupan kebersamaan kita. Efek dari kasih karunia tidak pernah egois. Efek dari kasih karunia adalah kehidupan yang terus terbangun dengan begitu indah, semakin indah, untuk saling mendukung, saling menopang, saling memampukan, saling menguatkan, saling mengasihi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Itulah kesaksian kehidupan kita yang berharga. Masuki tahun 2022. Jadilah pribadi yang selalu baru. Ketika orang mengenal kita, kita menjadi pribadi yang selalu baru. Selalu menyenangkan. Ya, ketika orang bersama dengan kita. Karena apa? Karena kualitas kehidupannya kita yang terus diproses oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Biarlah dengan pertolongan hikmat Tuhan, pemerintah kami dimampukan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan banyak lagi yang merupakan efek dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa dengan kemurahan Tuhan, kondisi COVID-19 di Indonesia dapat terus terkendali, dan masyarakat boleh semakin sadar untuk menolong pemerintah, mendukung pemerintah melalui protokol kesehatan yang terus diberlakukan. Kami mengingat untuk proses vaksinasi yang sudah bisa diberikan kepada anak-anak mulai usia 6 tahun. Terima kasih Tuhan untuk ilmu pengetahuan yang Engkau perlengkapi sehingga anak-anak juga bisa divaksin. Dan kami juga memohon Tuhan biarlah proses vaksinasi ini boleh berlangsung di seluruh pelosok Nusantara. Kami juga mau berdoa tetap untuk para tenaga kesehatan dimanapun mereka berada, jika mereka harus melayani masyarakat, bukan cuma untuk pasien COVID, tetapi untuk berbagai hal lainnya, berbagai keadaan kesehatan masyarakat lainnya. Biarlah Engkau yang menolong sehingga para tenaga kesehatan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan melayani sepenuh hati untuk setiap pasien yang dipercayakan kepada mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik ya Tuhan. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Pengadilan. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ibadah di Bogor Barat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana pada saat ini mulai berlangsung proses pembangunan fisik. Kami berdoa untuk kontraktor yang melakukan pembangunan, Tuhan berikan hikmat sehingga melakukan pembangunan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Kami berdoa untuk situasi masyarakat di sekitar Bogor Barat supaya semua tetap berlangsung di dalam keadaan yang kondusif, untuk juga kami bisa hadir menyapa mereka dan bersama-sama dengan masyarakat membangun toleransi yang baik sehingga kota Bogor menjadi kota toleran. Kami juga mau berdoa yang terutama untuk proses pembangunan jemaat untuk Bogor Barat. Tuhan, kami mohon dengan hikmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, biarlah pembangunan jemaat melalui persekutuan-persekutuan yang ada, melalui Natal Bogor Barat yang akan berlangsung pada tanggal 8 nanti, semuanya Tuhan menjadi alat di mana kami bisa merasakan persekutuan yang hangat dan akrab untuk membangun jemaat Tuhan yang akan beribadah di Bogor Barat nanti. Kami berdoa juga untuk upaya pencarian dana yang diperlukan di dalam proses pembangunan. Biarlah dengan kemurahan Tuhan, Tuhan yang menyediakan melalui setiap kami. Berapapun yang dapat kami berikan, kami percaya Tuhan menyambut dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan dari majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat di dalam
kondisi pandemi yang masih membatasi banyak hal Tuhan, biarlah pelayanan tetap dapat dilakukan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kami juga pada saat ini mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Dr. Julia yang akan melakukan operasi pada hari Senin besok. Kami mengingat untuk yang sakit Ibu Lili Tanujaya, Ibu Ratna Dewi Purba, Bapak Jaman Petrus Sinaga, Bapak Alex Hartana. Mereka yang dalam pemulihan, Ibu Cia Ice, Saudara Aksael Arlen, Bapak Ferry Hendra, Ibu Putriati, Ibu Juliawati Juhanda, Ibu Kurniati Elia, Ibu Hesti Nikolaus, Ibu Tungluanyo, Ibu Gerda Wuler, Saudari Susi Erliana, dan Ibu Lindawati, dan mungkin juga beberapa saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya pada saat ini tetapi dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau menyertai saudara-saudari kami ini dan Engkau tetap berkarya, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi mereka. Kami yakini karya Tuhan terbaik berlaku di dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Berkati keluarga yang menjaga, merawat, mendampingi. Dengan kemurahan Tuhan mereka dapat hadir untuk terus memberikan semangat di dalam segala sukacita. Kami juga memohon Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mengenai pengobatan mereka ini. Kami juga mau membawa keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mohon damai sejahtera Tuhan senantiasa bertahta di dalam kehidupan keluarga kami. Untuk kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, saling terbuka, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami juga menyerahkan pekerjaan usaha kami di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata melalui pekerjaan ataupun usaha kami. Demikian juga kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami juga memohon, biarlah kuat kuasa-Mu memampukan kami untuk tetap semangat, untuk kami tetap berpikir positif dan menjalani kehidupan kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan saja. Kami juga membawa kondisi setiap pribadi kami Tuhan. Segala pergumulan kami yang tidak terkatakan. Kami percaya Tuhan hadir, diam di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon damai sejahtera Tuhan menguasai dan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau melangkah, menjalani kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Umat dapat memberikan persembahan dengan cara melakukan transfer dengan scan QR Code atau transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Untuk umat yang beribadah di gereja dapat memasukkan ke kotak yang tersedia setelah ibadah selesai. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan berdiri. rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Umat Tuhan, mari kita berdoa dan berdaya hingga saat ini tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja.
Ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya melalui persembahan ini semakin luas lagi dampak pelayanan gereja yang mencerminkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kasih karunia Allah dinyatakannya kepada para majusi yang dipimpin pergi ke Bethlehem untuk menemukan Sang Putra. Dengan hikmat dan keberanian, mereka memasuki perjalanan yang tentu saja tidak mudah dan tidak terduga. Namun, langkah mereka pantang berhenti, sebab terang kasih Sang Bintang Bethlehem menuntun mereka masuk bahkan ke dunia yang gelap sekalipun. Mari tempuh perjalanan kita masing-masing. Percayalah, terangnya tak pernah gagal menuntun perjalanan kita. Hai bintang Bethlehem, pimpinlah terus kami bergapai. Hai kudus, Sang Putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Bethlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Bethlehem, pimpin tetap kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu. Hai bintang Bethlehem, damai penuh. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Melangkahlah senantiasa di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan biarlah berkat-Nya senantiasa menaungi saudara. Allah, sumber kasih karunia, menyertaimu sepanjang waktu. Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Abadi, menerangi kehidupanmu dengan firman-Nya. Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia kini dan selamanya.